Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, yang dimana pada bab ini kami akan menjelaskan dua hal. Yang pertama faktor-faktor, dan yang kedua adalah prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Langsung saja, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dari diri saya sendiri, yakni Maulid Syah terlibat. Lalu berikutnya ada Ifat Muhammad Zakif, lalu ada Muhammad Syarul Ramadan Wiji Putra, dan yang terakhir ada Afifah Imunatul Mawfiroh. Seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yakni kita mengerjakan suatu tugas mengenai perkembangan peserta didik. Kita bahas sedikit mengenai pengertian dari perkembangan peserta didik. Yang pertama, yakni pengertiannya yakni merupakan suatu tahapan. Jadi perkembangan peserta didik merupakan suatu tahapan perubahan dari seorang peserta didik. Perkembangan itu meliputi pikir, moral, maupun kondisi psikisnya menuju tahapan selanjutnya yang saling berkesinambungan. Kita masuk ke materi yang pertama, yakni faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dalam hal ini ada dua, ada faktor internal dan eksternal. Ada dua faktor pada Ifat dipersilakan untuk faktor fisiologis. Untuk Ifat dipersilakan. Faktor fisiologis, faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu dibagi menjadi dua keadaan, tonus jasmani dan keadaan fungsi jasmani. Faktor tonus jasmani maksudnya dalam hal perbedaan porsi tubuh. Faktor psikologis, hubungan dengan kondisi kekuatan mental, emosi, inteligensi setiap orang yang berbeda-beda. Faktor ini dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual, motivasi, sikap, minat, dan bakat. Oi. Kecerdasan intelektual. Hal ini berpengaruh kepada kemampuan peserta didik dalam menerima materi pembelajaran. Motivasi. Motivasi sering berpengaruh sebagai pembentuk semangat peserta didik dalam menerima materi. Sikap. Sikap seorang peserta didik akan menjamin bagaimana ia menghasilkan output dari hal yang dipelajarinya. Minat dan bakat. Perbedaan minat dan bakat akan menentukan bagaimana seorang pendidik dalam memberikan materi pembelajaran.
Yang berikutnya yakni faktor biologis. Ini merupakan bagian dari faktor eksternal. Faktor biologis merupakan faktor yang berkaitan dengan kebutuhan primer seseorang anak dalam kehidupannya berupa kasih sayang orang tua. Jadi di sini seperti penjelasan saya tampilkan, seorang anak yang tumbuh secara menyeluruh dari perhatian orang tua pasti akan berbeda dengan anak yang tumbuh tanpa banyak atau bahkan tidak sama sekali mendapat bimbingan atau kasih sayang, perhatian dari orang tuanya. Jadi faktor ini sangatlah penting mengingat peran orang tua di rumah yang sangat penting bagi pendidikan seorang anaknya, juga orang itu sebagai pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Jadi dapat dipastikan bahwa kasih sayang orang tua bagi kemajuan pendidikan seorang anak itu sangatlah penting. Berikutnya, faktor eksternal psikis. Faktor ini berhubungan dengan keadaan lingkungan alam sekitar peserta didik. Keadaan alam sekitar peserta didik sangat mempengaruhi prosesnya dalam belajar. Baik siswa yang memiliki akses ke sekolah lebih mudah, pastinya akan lebih ringan tantangannya. Sebaliknya, maka akan memiliki tantangan yang lebih berat. Next. Selanjutnya, status ekonomi. Faktor ini berkaitan dengan ekonomi keluarga peserta didik yang berpengaruh pada proses dalam belajar. Seorang siswa yang berasal dari keluarga yang kaya raya cenderung akan lebih mudah mendapatkan dasar-dasar pembelajaran melalui buku-buku yang mampu ia beli. Sebaliknya, bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu, pasti kesulitan dalam hal itu. lanjut berikutnya, Ifat. Faktor kultural. Faktor ini berkaitan dengan budaya di lingkungan sekitar anak. Setiap daerah memiliki budaya masing-masing. Setiap daerah memiliki tradisi masing-masing dalam memberikan pengajaran. Seperti yang banyak kita kenal dalam suku Jawa dengan banyaknya pepatah kata dari nenek moyang yang masih diyakini kebenarannya. Berikutnya, Afi dipersilakan. Untuk edukatif, proses pengajaran kepada seseorang peserta didik dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Lingkungan keluarga, masyarakat sekitar adalah contoh konkret dari pendidikan pertama seorang pelajar, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kepribadian mereka ditentukan oleh bagaimana lingkungan sekitar mereka. Dan yang terakhir adalah faktor eksternal religius. Nah, keterkaitan peran agama seorang peserta didik yang berpengaruh pada proses pengajaran. Dalam hal ini tentu sangat bisa membedakan seorang pendidik di mana dia yang sejak kecil dididik dengan pengajaran agama yang ketat dibandingkan dengan seorang peserta didik yang mulai kecil hanya biasa dididik secara biasa saja tanpa diiringi oleh pengajaran agama yang ketat. Tentu ini menjadi suatu perbedaan yang sangat terlihat jika kita lihat di masyarakat, di luar masyarakat seperti anak seorang kiai yang dimana pasti akan memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak yang berasal dari keluarga biasa. Mereka memiliki karakter yang lebih kuat, terutama dalam hal religi. Nah, materi yang kedua yakni prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Dalam hal ini ada 5 prinsip yang dijalankan.
Untuk yang pertama, silakan Afi. Prinsip yang pertama itu continue dan tidak terputus. Perkembangan manusia bersifat terus-menerus tanpa adanya batasan. Jadi selama dia masih hidup, pasti akan ada mengalami perkembangan. Sejak lahir hingga mati, pasti akan ada perkembangan dan perubahan dalam dirinya, baik berupa perubahan bentuk maupun fungsi. Berikutnya, Ifat. Berlangsung dalam urutan yang berpola. Perkembangan manusia bersifat teratur dan perkembangan yang terjadi merupakan lanjutan hasil dari yang telah dicapai sebelumnya. Semuanya saling terintegrasi. Sebagai contoh, bayi yang bisa berjalan itu tak lepas dari proses belajar berdiri. Berikutnya, Syahrul. Irama dan tempo bersifat individual. Capaian perkembangan setiap individu, meskipun banyak dalam umur yang sama, pasti berbeda. Setiap anak memiliki irama atau tempo tersendiri dalam perkembangan dirinya, baik secara fisik maupun secara pikir. Berikutnya, Afi. Dan untuk prinsip-prinsip terakhir, yaitu bergerak dari umum ke khusus. Perkembangan seseorang anak akan lebih dahulu fokus terhadap hal-hal yang bersifat utuh. Sebelum mereka terfokus pada hal yang lebih spesifik, seiring berjalannya waktu, maka pemikiran mereka akan semakin berkembang. Dan yang terakhir, yakni perbedaan pola perkembangan antara laki-laki dan perempuan. Sudah menjadi hal yang wajar ketika seorang lelaki dan wanita dan perempuan memiliki proses pertumbuhan yang berbeda. Bahkan sudah umum jika kita melihat seorang wanita akan tampak lebih dewasa dengan rentang umur yang sama dengan laki-laki. Jadi kita sering melihat seorang wanita yang terlihat lebih dewasa secara pemikirannya atau secara bentuk fisiknya ketimbang dengan seorang laki-laki. Misal kita melihat laki-laki dan perempuan sama-sama berumur 17. Terkadang bentuk wajah atau perubahan fisiknya lebih menonjol dewasa ke si wanita. Jadi dari materi-materi yang sudah kita jelaskan tadi, dapat kita simpulkan semuanya itu berpengaruh, semuanya itu berasal dari lingkungan kita. Dari tadi yang berupa prinsip faktor-faktor internal yang itu ada dalam diri sendiri masing-masing pelajar, dia bagaimana dia mengolah pola pikirnya, faktor fisiologis dan juga ada psikologis. Jika fisiologis, dia bagaimana emosinya itu seperti apa, cara dia berpikir itu seperti apa. Jika psikologis itu apakah dia memiliki penyakit, kan ketika dia memiliki penyakit maka akan berbeda cara seorang pendidik dalam menanganinya. Lalu ada juga tadi faktor-faktor eksternal yang pertama ada biologis, yang ini merupakan peran keluarga, peran orang tua dalam mendidik seorang anak. Juga ada faktor fisis, yang faktor ini berhubungan dengan keadaan lingkungan alam sekitar peserta didik. Jika kita lihat kita sekolah, misal arah ke sekolah kita itu jalannya rusak, itu pasti berbeda tantangannya. Dan terkadang seperti itu menjadi semangat tersendiri bagi seorang murid. Lalu juga berikutnya ada status ekonomi. Ini merupakan suatu hal yang sangat terlihat ketika kita sekolah, atau bahkan sangat terlihat ketika kita sudah hidup di kampus. Karena ketika di kampus, ekonomi itu benar-benar terlihat. Derajat ekonomi, stratifikasi ekonomi itu sangat terlihat di antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Lalu ada kultural. Di setiap suku itu pasti memiliki cara tersendiri dalam mendidik anak-anaknya. Mereka
kita ambil contoh saja suku Jawa yang mereka masih percaya terhadap tutur kata orang-orang zaman dahulu seperti nak jangan seperti ini nanti kamu besarnya seperti ini. Banyak sekali di suku-suku seperti itu. Hal-hal yang memang sudah kuno tapi masih dipegang sampai sekarang sebagai cara untuk mendidik anak-anak mereka. Lalu ada faktor edukatif, yakni pengajaran seorang peserta dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana seseorang itu dibentuk. Ya. Lingkungan teman dan sebagainya itu sangat berpengaruh. Karena ya itu tadi, lingkungan keluarga juga penting, lingkungan teman juga penting. Jika lingkungan keluarga, yang paling utama adalah dari sosok ibu. Ya. Karena kita sendiri tahu dalam agama Islam juga disebutkan salah satu dalam satu hadis itu dikatakan tarbiyatul ula wal aula. yakni ibu adalah sosok pendidik utama dan paling awal. Lalu ada yang terakhir adalah religius. Seseorang yang dididik dengan agama sejak lahir pasti memiliki kepribadian yang berbeda dengan seseorang yang memang sejak lahir dididik secara biasa saja oleh orang tuanya, seperti orang-orang pada umumnya. Lalu yang ada prinsip-prinsip, ada kontinu yang tidak terputus. Jadi pendidikan dan perkembangan seorang peserta didik itu pasti tidak akan pernah putus. Jadi mulai kita lahir hingga mati pasti ada perubahan dalam diri kita. Entah itu perubahan secara fungsi atau perubahan secara bentuk. Seperti kalau kita masih muda mungkin kita masih kuat berlari-lari. Ya, kalau kita sudah tua mungkin perubahan terjadi. Kita tidak kuat berlari, tidak kuat mengangkat yang berat-berat dan lain sebagainya. Lalu ada yang berlangsung dalam ukuran yang berpola, urutan yang berpola. Jadi semuanya itu runtut. Dalam perkembangan itu semuanya runtut sesuai dengan alur yang ada. Lalu ada yang berikutnya ada irama dan tempo, bersifat individual. Jadi setiap orang itu tidak sama. Misal ada anak bayi umur satu tahun sudah bisa berjalan atau sudah bisa berbicara. Lalu kita melihat anak bayi yang lain itu dalam umur 1 tahun dia belum bisa berbicara atau berjalan. Nah, itu hal yang maklum karena tidak semuanya bisa berjalan dengan waktu yang sama. Lalu yang berikutnya ada bergerak dari umum ke khusus. Biasanya kita melihat seorang anak kecil pasti melihat mainan-mainan yang terlihatnya lebih besar terlebih dahulu. Dia belum mampu untuk berpikir secara kritis. Dia cuma melihat mana yang menarik bagi dia. Lalu ketika sudah beranjak umur, dia mulai berpikir lebih ke khusus. Mana yang dia lebih menarik, itu yang dia lihat. Lalu yang terakhir ada perbedaan pola perkembangan antara laki-laki dan perempuan. Sudah jelas, tadi sudah saya jabarkan bahwa laki-laki dan perempuan pasti memiliki perbedaan. Ketika perempuan umur 17 sampai 20 itu sudah pertumbuhan badannya secara fisik itu mulai berkurang, jika laki-laki masih bisa bertambah hingga umur 21 tahun. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Itu juga sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 1 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.